Sehingga di hari-hari tersebut kita disyariatkan untuk mengeraskan bacaan takbir kita. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan inilah yang dikatakan takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Takbir mutlak itu adalah takbir yang dilantunkan sejak awal bulan Dzulhijjah, yaitu ketika masuk bulan Dzulhijjah sampai nanti pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah asar. Mutlak di sini artinya tidak terbatas pada waktu tertentu, keadaan tertentu, ya, tempat tertentu. Artinya di mana saja, kapan saja kita takbir. Dalam keadaan kita duduk kita bertakbir, ketika di rumah kita bertakbir, ketika di pasar kita bertakbir, di kantor kita bertakbir, ya. Setelah sholat kita bertakbir dan sebagainya. Ini adalah takbir mutlak, ya. Takbir mutlak. Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, mereka berdua seringkali bertakbir ketika masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai kemudian diceritakan mereka berdua ketika masuk pasar mereka bertakbir. Sehingga orang-orang yang di pasar ketika mendengar takbir mereka, maka orang-orang pun mengikuti takbir seperti takbirnya mereka. Ini disyariatkan. Takbir muqayyad juga disyariatkan. Apa itu takbir muqayyad? Takbir muqayyad adalah takbir yang dilaksanakan setelah selesai sholat, yaitu dilaksanakan semenjak, ya, fajar yaumi Arafah, yaitu di hari Arafah di waktu subuh, setelah subuh itu dimulainya sampai nanti pada tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu di waktu asar. Tanggal 13 Dzulhijjah di waktu asar. Jadi setiap selesai sholat kita mengucapkan takbir. Itu namanya takbir muqayyad, ya. Kemudian poin yang ke-21, orang yang mampu, ya, untuk melakukan takbir di tempat manapun, maka hendaknya dia bisa melaksanakan takbir tersebut. Sembari hal ini apa? Sembari hal ini menunjukkan bahwa itu merupakan sunnah. Kalau ini tidak kita ucapkan para jamaah, bisa jadi nanti di zaman-zaman setelah kita sunnah ini tidak apa? Tidak diketahui oleh orang. Sekarang saja kita, mana kita akhir-akhir ini atau hari-hari ini, mana dengar kita ada orang-orang bertakbir di jalan-jalan? Tidak ada yang kita dengarkan. Jalan-jalan di rumah-rumah, apalagi di pasar, orang-orang sibuk jual beli dan sebagainya. Tidak ada orang yang menghiraukan masalah takbir. Maka kita coba, ya, bertakbir agak sedikit dikeraskan supaya orang yang apa? Yang mendengarkan nanti akan apa? Mengikuti kita. Kalaupun mereka tidak tahu, mereka akan bertanya, "Loh, Anda ini bertakbir, takbir apa?" Nah, bukankah sekarang ini belum hari raya? Nah, ada di antara orang awam yang tidak mengetahui akan hal ini. Mereka menyangka bahwa takbir itu diucapkan ketika hari raya saja. Nah, selain hari raya maka tidak mengucapkan takbir. Nah, ketika kita mengucapkannya, maka ini sama saja kita sudah memberikan ilmu kepada mereka bahwa ini merupakan sunnah. Khawatir kalau kita tidak melakukannya, sunnah ini akan hilang begitu saja. Asbahat sunnatan mahjura, akan menjadi sunnah yang akan dijauhi oleh banyak manusia karena tidak ada yang mengamalkannya. Jadilah kita mengamalkan sunnah yang hampir punah. Artinya hampir apa? Hampir tidak ada orang yang melaksanakannya. Salah satunya adalah takbir. Poin yang ke-22 itu adalah poin di mana Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, ya, mereka berdua seringkali keluar ke pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian mereka bertakbir, maka manusia kemudian bertakbir dengan takbirnya mereka. Maimun bin Mihran rahimahullahu taala dari tabi'in mengatakan, adraktun nasa innahum la yukabbiruna fil ashri hatta kuntu ushabbihu bil anwash min kasratiha. Aku pernah bertemu dengan manusia-manusia di mana mereka itu bertakbir di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Sampai, ya, aku bisa menyamakan mereka yang bertakbir itu seperti gelombang lautan. Karena apa? Karena banyaknya orang yang bertakbir. Itu di zamannya Maimun bin Mihran, yaitu seorang tabi'in.
Yang waktu itu sunnah masih ya hangat-hangatnya, masih basahnya, sehingga mereka melaksanakan takbir. Kita, zaman kita sekarang ini, ya, kita lihatlah lingkungan kita. Ada nggak di antara kita, bahkan kita sendiri, ada nggak kita bertakbir? Tidak. Mungkin ada di antara kita syariat takbir di 10 awal bulan Dzulhijjah ini mungkin disyariatkan baru kita dengar sekarang ini. Ada di antara kita seperti itu. Oh, ternyata disyariatkan ya. Bukan hanya hari raya dan sebagainya. Maka kita bertakbir ya kepada Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut ya.